Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini Jumat 24 Februari 2023 didasari dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3-4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Judul renungan hari ini, Rebah untuk Berubah. Tidak seorang pun ingin mengalami kejatuhan, apalagi bila itu terjadi karena sengaja dijatuhkan oleh lawannya di hadapan orang banyak. Harga diri tentu terkoyak bila itu terjadi. Perasaan dipermalukan, dikalahkan, dicurangi secara licik, meninggalkan bekas sakit hati tak terperi. Pada sisi lain, kejatuhan seseorang juga dapat menghadirkan kesadaran baru baginya. Sebuah kesadaran yang membangun kehidupan. Seperti halnya seorang anak belajar naik sepeda roda 2. Dia mengalami beberapa kali jatuh dari sepedanya. Terluka, malu, menangis. Itu semua memberinya pengalaman dan pelajaran penting untuk kemudian tidak jatuh lagi dan dapat melaju dengan pasti. Saulus, penganiaya orang-orang Kristen, dengan bangga meminta surat kuasa agar dapat menangkap dan membawa murid-murid Tuhan ke Yerusalem. Saulus digerakkan oleh kebencian yang membuat semangatnya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, para Kristen masa itu. Saulus merasa sedang mengerjakan tanggung jawab agama yang mulia dengan menangkapi para pengikut Kristus. Kebencian Saulus terhadap para pengikut Kristus dijawab dengan cinta Tuhan yang penuh. Tuhan yang dianiaya malah membuat Saulus merasa diterima apa adanya, dicintai, diampuni. Untuk membebaskan Saulus dari gelapnya kebencian, ia harus lebih dulu diterangi oleh cahaya kasih Tuhan. Ya, kasih yang begitu kuat, yang membuat Saulus jatuh, rebah, hingga hatinya berubah. Pikirannya menjadi cerah. Saulus diperdamaikan dengan Allah dan menemukan makna serta tujuan hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus yang dia aniaya. Kejatuhan memang dapat menyakitkan, namun Tuhan dapat menjadikan kejatuhan kita sebagai awal dari pembaruan dan pemulihan. Pokok doa hari ini, mari doakan para pembenci gereja agar mereka mengalami sentuhan kasih Tuhan. Berdoalah bagi orang-orang yang saudara kenal yang sedang mengalami kejatuhan karena berbagai sebab, agar mereka mengalami pemulihan dan pembaruan. Tuhan terus berkarya memulihkan dan memperbaharui kehidupan. Berdoalah bagi keterlibatan saudara dalam karya Tuhan itu. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.